Baik, selamat hari Sabat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama pada hari Sabat ini di Ka'bah Tuhan yang kudus dalam ibadah new normal. Walaupun kita hanya sedikit tetapi protokol kesehatan tentunya tetap kita jalani. Tentunya kita harus sehat untuk datang beribadah. Ada juga kita menyediakan tempat cuci tangan ya, di depan ada hand sanitizer, ada juga termogan, dan semua kita juga duduk ada jaraknya. Jadi artinya kita semua mengikuti aturan anjuran dari pemerintah. Semuanya sudah lengkap sehingga kita bisa mengadakan yang namanya ibadah apa? Ibadah dalam konsep new normal. Dan tentunya ibadah kita tidak seperti biasanya. Ibadah kita singkat, lebih singkat sedikit dari yang seperti biasanya. Biasanya kita dari jam 9 sampai jam 12 bahkan lebih. Namun sekarang kita persingkat tanpa mengurangi esensi dari acara itu sendiri, yaitu belajar sekolah Sabat dan dengar firman Tuhan. Baik, pada hari Sabat ini sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena Roh Kudus Tuhan adalah kebutuhan terbesar kami pada saat ini, sehingga firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada hari Sabat ini adalah satu pertanyaan, yaitu siapakah Roh Kudus itu? Akhir-akhir ini banyak orang yang tiba pada satu keraguan-raguan. Benarkah Roh Kudus itu adalah satu bagian daripada kealahan? Siapakah sebenarnya Roh Kudus ini? Bagaimanakah Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita? Untuk apa dia ada di dalam kehidupan kita? Semua itu kita akan belajar pada hari Sabat ini dalam firman Tuhan yang saya berikan judul, siapakah Roh Kudus itu? Alkitab yang saya pegang, yang juga saudara pegang, yang kalau kita telaah dan kita baca bersama-sama, maka di dalamnya kita melihat bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Alkitab ini menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi dan dia adalah bagian daripada yang namanya kealahan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi kitab suci menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah sebagai Allah. Saya ingin bacakan di dalam buku Fundamentals Belief halaman 5, bahasa Indonesianya disebutkan seperti ini. Allah Roh yang kekal, aktif bersama-sama Bapa dan Anak dalam penciptaan, penjelmaan, dan penebusan. Ada tiga peristiwa penting yang pernah hadir di dunia ini, yaitu peristiwa penciptaan dunia ini. Yang kedua adalah peristiwa penjelmaan Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah peristiwa penebusan saudara dari saya dari dosa. Dan Allah Roh ini hadir juga di dalam ketiga peristiwa ini. Mari kita lihat buktinya di dalam peristiwa penciptaan dunia ini. Kejadian 1 pasalnya Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Kita lihat firman Tuhan menyebutkan seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan apa? Air. Perhatikan di sana, Kejadian 1 ayat 2 sudah disebutkan yang namanya apa? Roh Allah sebagai bagian yang terlibat salah satu oknum kealahan dalam penciptaan dunia ini. Tentunya demikian pula dengan yang namanya penjelmaan bahkan penebusan. Ada bagian daripada Roh Allah di sana. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan, siapakah Roh Kudus itu? Maka Roh Kudus itu Alkitab saya menuliskan
bahwa Roh Kudus itu adalah bagian, adalah Allah, bagian dari kealahan, dan Dia sendiri adalah apa? Allah. Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, bukan hanya sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus ketika Yesus mau naik ke sorga. Yesus katakan, aku akan meninggalkan kepadamu seorang apa? Penghibur, penolong, ya. Tapi Roh Kudus juga memiliki misi. Nah, apa itu misi, saudara-saudara sekalian? Misi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan kehadiran daripada apa? Roh Kudus itu sendiri. Ada tujuan yang dicapai dengan hadirnya Roh Kudus bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya mencatat di sini bahwa ada misi dari Roh Kudus bagi saudara dan saya. Ada 6 misi Roh Kudus bagi saudara dan saya. Ada 6 tujuan Roh Kudus hadir di atas dunia ini. Yang pertama, misi Roh Kudus bagi saudara dan saya, orang-orang beriman, adalah Ia menolong kita. Dia hadir untuk menolong saudara dan saya. Roh Kudus itu ada membawa misi pertolongan untuk kita. Tujuannya hadir di atas dunia ini supaya saudara dan saya ini tertolong. Ya. Coba bayangkan kalau kita dalam kondisi susah, dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan pertolongan, tiba-tiba ada orang yang datang menolong kita. Apakah kita tidak merasa? Dan kabar baiknya adalah Roh Kudus telah disiapkan oleh sorga untuk sedia menolong apa? Menolong kita. Yohanes 14 ayat 16. Seorang penolong yang lain, kata Alkitab. Yohanes 14 ayat 16. Seorang penolong yang lain. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, penolong yang lain ini disebutkan parakletos. Bahasa Yunaninya adalah parakletos. Parakletos itu artinya adalah bukan hanya penolong, tapi adalah penasihat, penghibur, ya, perantara, ya, pembela, ya, mediator. Jadi kehadiran Roh Kudus adalah melakukan hal-hal yang diartikan dengan nama apa? Parakletos. Penolong ini adalah dia juga mediator kita, dia adalah penghibur kita, dia adalah pengantara kita, dia adalah penasehat kita. Dan banyak manfaat yang lain yang kita rasakan dengan hadirnya Roh Kudus sebagai penolong kita. Ketika kita kondisi susah, ketika mungkin ada duka cita, maka Roh Kudus menghibur kita. Ketika kita butuh semangat, Roh Kudus datang memberikan kepada kita penghiburan untuk apa? Semangat. Roh Kudus juga mengantarai kita kepada Tuhan. Dari dunia ke sorga. Parakletos adalah penolong bagi kita. Dan parakletos ini adalah Roh Kudus itu. Yang kedua, misi Roh Kudus bagi saudara dan saya adalah Dia membawa kebenaran untuk kita. Roh Kudus membawa dan menerangkan kebenaran untuk kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 3 disebutkan di sana bahwa Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Apa maksudnya roh kebenaran ini? Roh Kudus adalah salah satu oknum kealahan yang akan membukakan kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang kita baca, bahkan saat ini saya sementara menerangkan kebenaran itu, Roh Kudus inilah yang sementara sebenarnya membawa kebenaran ini kepada apa? Kepada kita. Roh Kudus inilah yang membuat kita ini mengerti akan apa? Kebenaran ini. Roh Kudus inilah yang membuat saudara dan saya kemudian diingatkan, oh bahwa inilah kebenaran itu, ya. Inilah hidup yang benar ini, yang itu. Inilah jalan yang benar itu. Di mana saya harus apa? Berjalan di dalam jalan itu. Jadi ketika kita dalam kondisi tidak benar, ketika kita dalam kondisi salah, Roh Kudus ada di sana untuk menuntun kita kepada kebenaran yang sejati.
Yang ketiga, misi dari Roh Kudus adalah dia membawa hadirat Kristus. Ya. Ini menyangkut yang namanya perasaan, suasana, nuansa. Roh Kudus membawa suasana Kristus di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana saja. Ketika kita mau mengadakan kebaktian, biasanya kita selalu awali dengan apa? Mari kita berdoa meminta Roh Kudus, atau mari kita berdoa untuk kehadiran Roh Kudus di dalam perbaktian kita. Tujuan dari doa ini apa? Supaya hadirat Tuhan itu turun ke atas kita lewat kehadiran Roh Kudus, membuat suasana yang betul-betul siap untuk perbaktian, membuat suasana yang betul-betul kita siap menerima berkat pemberitaan firman. Suasana yang diciptakan oleh Roh Kudus ini, atau bahasa lainnya hadirat yang diciptakan oleh Roh Kudus ini, dapat menuntun kita untuk kita dapat memiliki suasana surga di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di gereja ini, di rumah kita, di pekerjaan kita, atau di mana saja kita berada, hadirat Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang keempat, misi daripada Roh Kudus bagi kita adalah dia menuntun jalannya jemaat. Dia menuntun jalannya jemaat Maranatha Suterjo. Roh Kudus yang menuntun kita dalam kegiatan kita berjemaat. Roh Kudus yang juga akan menuntun kita dalam mengaplikasikan tadi yang kita sudah belajar pelajaran sekolah sahabat, kelompok kecil. Roh Kudus yang sama yang akan menuntun kita ketika kita menyampaikan rencana kita untuk membangun gereja ini, merenovasi total gereja ini. Roh Kudus yang sama yang menuntun kita untuk kita dapat kemudian menyampaikan setiap proposal untuk pembangunan gereja ini. Roh Kudus bekerja di sana untuk menjadi penuntun jalan kehidupan jemaat. Dan sudah pasti Roh Kudus punya peran penting di dalam satu jemaat. Terlebih khusus yang utama adalah Roh Kudus menuntun jemaat untuk memiliki yang namanya persatuan dan kesatuan di dalam Kristus. Roh Kudus yang akan menuntun kita memiliki satu hati satu dengan yang lain, satu misi satu dengan yang lain. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk membuat kita tidak terpisah-pisah, tercerai-berai satu dengan yang lain. Roh Kudus melakukan sebuah pekerjaan yang penting dan besar dalam menyelesaikan kesukaran yang serius yang mengancam persatuan dan kesatuan jemaat. Jemaat yang mula-mula di dalam Kisah pasal 15 ayat 28, ketika jemaat itu mengalami yang namanya masalah, maka ada Roh Kudus dalam setiap keputusan mereka. Kisah 15 ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi setiap rencana kerja jemaat, mau buat apa di jemaat itu, kita mesti berdoa, meminta Tuhan lewat Roh Kudus menuntun setiap rencana kerja kita agar berjalan dengan dengan baik. Itu adalah misi yang keempat daripada Roh Kudus, yaitu untuk menuntun jemaat Tuhan dalam perjalanan di atas di atas dunia ini. Yang kelima, misi dari Roh Kudus adalah melengkapi jemaat dengan karunia istimewa. Karunia memimpin, karunia berbicara, menerangkan firman Tuhan, karunia menyanyi untuk kemuliaan Tuhan, karunia untuk mengajak orang, dan berbagai macam karunia unik yang menarik yang Tuhan percayakan kepada semua kita. Kita masing-masing punya karunia itu. Mari kita maksimalkan karunia ini untuk pelayanan pekerjaan Pelayanan pekerjaan Tuhan. Masing-masing kita Tuhan perlengkapi dengan
karunia-karunia yang istimewa. Karunia saya mungkin tidak ada sama saudara, karunia saudara juga mungkin tidak ada sama saya. Tapi ini semua ada karena Roh Kudus untuk membuat kita saling apa? Melengkapi, mengisi satu dengan yang apa? Yang lain, ya. Jemaat mula-mula, apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula? Pada jemaat yang mula-mula, Kristus mencurahkan berbagai karunia untuk mereka. Sehingga kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat tadi, mereka itu apa? Bertumbuh begitu luar biasa. Karena masing-masing memaksimalkan setiap karunia yang Tuhan percayakan. Tentunya sebelum kita maksimalkan karunia kita harus tahu dulu apa karunia yang Tuhan percayakan kepada saya. Apa karunia istimewa yang Tuhan percayakan kepada saya? Oh, saya baik kalau saya menerangkan. Oh, saya baik ketika saya memimpin. Oh, saya baik lewat menyanyi, tersenyum, mengajak orang, dan macam-macam karunia. Kita harus tahu di mana karunia kita dan maksimalkan itu untuk pelayanan pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan. Jadi misi Roh Kudus yang kelima adalah melengkapi jemaat dengan karunia istimewa. Melengkapi saudara dan saya dengan karunia apa? Karunia istimewa. Temukan karunia itu, lalu kemudian jalankan karunia itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan perlengkapkan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Misi yang terakhir adalah dia mengisi hati orang percaya. Dia mengisi hati orang percaya. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Ada satu pertanyaan penting bagi kita yang ditanyakan Paulus pada waktu itu. Pertanyaan ini saya tanyakan juga untuk saudara pada hari Sabat ini. Kisah 19 ayat 2. Sudahkah Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah kita menerima Roh Kudus? Ya. Apa maksudnya dari pertanyaan ini? Sudahkah, dengan kata lain saya bertanya, sudahkah kehidupan kita memiliki damai dan sejahtera? Sudahkah dalam kehidupan kita tidak ada lagi yang namanya hal-hal yang duniawi, roh kedagingan, tapi buah-buah rohlah yang hadir di dalam kehidupan kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Sudahkah itu yang hadir di dalam kehidupan kita? Karena misi Roh Kudus adalah mengisi hati kita, ya. Yang perlu kita lakukan tinggal membuka hati kita lebar-lebar supaya Roh Kudus hadir di dalamnya, sehingga kehidupan kita penuh sukacita, kehidupan kita penuh damai sejahtera, kehidupan kita penuh kelemah lembutan, pengendalian diri dan lain sebagainya, buah-buah roh. Kehidupan kita dijauhkan dari hal-hal kedagingan, hal-hal yang manusiawi. Keberdosaan manusia melekat di dalam diri kita. Kita sanggup kikis itu dengan pertolongan Tuhan. Kita sanggup buat itu dalam skala minimum yang rendah. Dan kita boleh isi hidup kita dengan hal-hal yang Roh Kudus inginkan terjadi di dalam kehidupan apa? Di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus hadir di dalam diri kita, maka ada hal besar yang bisa terjadi untuk kehidupan kita dan bahkan untuk komunitas di mana kita berada. Bisa saja itu keluarga kita, gereja kita, masyarakat di mana kita tinggal. Saya ingin baca kutipan sebagai berikut. Dengan tidak hadirnya roh, maka pekerjaan Injil menjadi tidak berdaya sama sekali. Kalau Roh Kudus tidak ada di gereja ini, pekerjaan Injil tidak berdaya. Keterpelajaran, bakat, kefasihan lidah, atau setiap anugerah yang alamiah yang mungkin dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah, tidak ada hati yang dapat disentuh, tidak ada orang berdosa yang dapat dimenangkan bagi Kristus. Sebaliknya katanya. Nah ini dia, sebaliknya. Jika mereka dihubungkan dengan Kristus, jika karunia roh menjadi milik mereka, murid-muridnya yang paling miskin,
yang paling tidak berpengetahuan sekalipun akan memiliki kuasa yang akan berbicara kepada hati mereka. Allah akan menjadikan mereka saluran pencurahan pengaruh yang paling tinggi di alam semesta ini. Roh Kudus sangat menentukan, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, Roh Kudus ada di dalam gereja ini, Roh Kudus ada di dalam kehidupan masing-masing kita, maka ada berkat yang luar biasa yang akan tercurah bagi kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memiliki yang namanya kuasa yang tidak terbatas untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi itu adalah 6 misi daripada Roh Kudus. Dia hadir ke dunia ini untuk menolong kita, orang-orang percaya. Dia datang untuk membawa kebenaran Kristus bagi kita. Dia datang untuk membawa kehadiran Kristus bagi kita, kehadirat Kristus bagi kita. Dia datang untuk menuntun jalan kehidupan saudara dan saya sebagai jemaat. Dia datang juga untuk melengkapi kita dengan karunia istimewa dalam pelayanan di dalam jemaat. Dan dia datang juga untuk apa? Untuk mengisi hati kita dengan Roh Kudus. Sehingga makna terbesar dari kehidupan seseorang adalah ketika dia memiliki damai. Yohanes 14 ayat 27 disebutkan di sana apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera ini bukan kata yang seperti yang diberikan dunia kepadamu. Tapi damai sejahtera Roh Kudus ini betul-betul sifatnya apa? Kekal dan abadi. Jadi dengan melihat misi daripada Roh Kudus ini, maka kita sekarang bisa menjawab pertanyaan yang menjadi judul daripada khotbah kita pada Sabat ini. Siapakah Roh Kudus itu? Dengan mudah kita bisa menjawab, Roh Kudus itu adalah salah satu kealahan. Dia adalah Allah dan dia punya misi untuk kehidupan saudara dan saya. Dia punya misi untuk kehidupan kita. Dan misi itulah misi yang terbaik yang disediakan sorga untuk manusia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.